Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di metode numerik atau perkuliahan metode numerik. Di mana kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah regresi, di mana pendahuluan regresi, introduction regresi. Terus kita akan masuk ke regresi linear, regresi nonlinear, regresi polinomial, dan contoh soal dan simulasinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk pertemuan pertama ini di pendahuluan regresi. Di dalam regresi, di sini merupakan teknik dalam analisis numerik dan statistik, di mana digunakan untuk menentukan hubungan antara satu atau lebih variabel independen X dengan variabel dependen Y. Nah, tujuannya regresi ini untuk menemukan model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Jadi di sini regresi untuk base-nya adalah nilai X untuk memprediksi nilai depends atau nilai Y-nya. Nah, secara umum model regresinya persamaannya yaitu adalah Y sama dengan Fx epsilon dari fungsi Fx tambah epsilon. Y sama dengan fungsi dari epsilon. Di mana Y-nya adalah variabel depend, di mana variabel yang output yang ingin diprediksi, X-nya adalah independen atau input atau faktor yang mempengaruhi terhadap outputnya. Fx adalah fungsi model yang akan dipilih untuk menyelesaikan persamaan untuk mengetahui nilai Y. Dan epsilon adalah kesalahan noise dalam atau error di dalam data tersebut. Ini yang akan berpengaruh terhadap definisi atau persamaan regresi. Nah, di dalam regresi sendiri ada 3 jenis, di mana untuk metode numerik, di mana ada regresi linear, itu hubungan antara variabel berbentuk garis lurus. Kalau non-linear, hubungan yang lebih kompleks seperti gambarnya eksponensial atau logaritmik. Kalau polinomial itu menggunakan persamaan polinomial untuk mencocokkan datanya. Jadi ada yang garis lurus, ada yang lebih kompleks garisnya, ada yang polinomial dengan pencocokan data dari persamaan tersebut. Nah, di sini banyak yang bingung antara regresi dan interpolasi. Bedanya apa? Meskipun keduanya digunakan untuk memperkirakan nilai berdasarkan data-data yang sama. Nah, di sini dapat kita klasifikasi atau kita tinjau regresi dan interpolasi itu perbedaannya apa. Dari aspek tujuan, di mana regresi itu mencari hubungan tren antara variabel dan membuat prediksinya. Dan sedangkan di interpolasi itu nanti dia akan menentukan nilai antara titik data yang diketahui. Jadi dia akan menentukan rank titik datanya. Sedangkan regresi ini nanti melihat trennya nih. Trennya ini naik apa turun dan memprediksi ke depannya nanti trennya akan ikut naik apa ikut turun. Nah, ada juga dari aspek jenis data bisa memiliki noise, error, tidak harus tepat melewati semua titik data. Jadi bersebelahan dengan titik datanya pun regresi masih bisa ditoleransi. Kalau interpolasi harus melewati semua titik data karena hanya yang digunakan di dalam rentang tersebut. Jadi dia di antara titik-titik tersebut jadi harus digunakan semua titik-titiknya. Bedanya itu regresi sama interpolasi. Nah, aspek lain juga ada fungsi model, di mana bisa berbentuk linear atau non-linear untuk menangkap tren data tersebut. Jadi, bentuknya regresi ini bisa linear atau non-linear. Jadi, pergerakannya itu bisa acak atau bisa tren naik atau tren lurus. Kalau interpolasi, dia menggunakan persamaan atau metode polinomial atau spline yang cocok dengan data secara presisi. Jadi, kalau interpolasi ini terkait data-data yang akurat, yang sudah presisi, yang sudah terpetakan, itu menggunakan interpolasi. Sedangkan regresi ini berdasarkan data yang ada, dia akan mengkalkulasi, mensimulasikan untuk kedepannya trennya atau prediksi kedepannya bagaimana. Nah, aspek prediksi sendiri bisa digunakan untuk memprediksi di luar data yang tersedia atau ekstrapolasi,
Kalau interpolasi hanya berlaku dalam rentan data yang diketahui, tidak bisa ekstrapolasi. Jadi yang regresi ini bisa misalnya datanya itu 5 tahun ke belakang, dia bisa meramalkan 2 sampai 3 tahun ke depan. Sedangkan interpolasi itu hanya berlaku di rentang data itu, tidak bisa memprediksi ke depan atau memperkirakan konsumsi ke depannya. Eh, jadi di regresi dia bisa peramalan, kalau interpolasi hanya sesuai data atau sesuai cakupan dari data tersebut. Itu perbedaannya regresi sama interpolasi. Nah, contohnya misalnya menentukan suhu pada jam 2 siang jika diketahui suhu pada jam 1 dan 3 siang dengan faktor yang sama, apa istilahnya itu, panas teriknya tidak berubah, tidak ada mendung dan lain-lain. Eh, Diinterpolasi dengan suhu yang jam 2 siang tadi terhadap 1 jam 3 siang tadi, ini bisa dilakukan dengan interpolasi. Sedangkan untuk regresi, dia menentukan tren kenaikan suhu rata-rata setiap tahunnya berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Jadi, dia bisa kalau interpolasi ini hanya dalam range-nya saja dari jam 1 jam 3 siang. Dia bisa dapat menentukan jam 2 siang. Jadi di range 1 jam 3, jam 2 nih tak tahu nih suhunya di antara jam 1 jam 3 segini, berarti jam 2 dia tahu. Dia bisa memperkirakan jam 2 itu karena berada di data range data dia. Sedangkan regresi, dia bisa mengambil data tahun kemarin, data sebelumnya, diolah, dilihat trennya tiap tahun. Jadi nanti kemungkinannya misalnya pada musim hujan itu adalah suhunya rendah, dan pada musim kemarau itu adalah suhunya tinggi, itu bisa ditentukan di dalam regresi. Sederhananya seperti itu. Nah, aplikasi regresi dalam teknik dan rekayasa, biasanya regresi digunakan dalam berbagai teknik untuk menganalisis data eksperimen atau membuat prediksi atau memahami hubungan antara variabel. Contohnya biasanya teknik sipil dan konstruksi, biasanya itu memprediksi kekuatan material berdasarkan campuran bahannya. Untuk yang regresi ya, ini memprediksi, jadi campuran segini berapa lama tahannya. Yang kedua, menganalisis hubungan antara beban dan deformasi struktur. Jadi nanti hubungan beban yang ditampung dengan struktur tersebut, rangkanya tersebut atau deformasinya tersebut, itu seberapa kuat, seberapa mampu dia menganalisis kaitannya terhadap beban. Ada juga di teknik mesin, biasanya menentukan efisiensi bahan bakar berdasarkan kecepatan kendaraan. Dan dua, itu menganalisis hubungan antara tekanan dan suhu dalam sistem termodinamika. Kalau di elektro, itu biasanya memprediksi konsumsi daya listrik berdasarkan waktu dan suhu lingkungan. Jadi dia energi listrik yang dikonsumsi bisa diketahui atau bisa diprediksi terhadap waktu dan suhu lingkungannya. Jadi biasanya kalau panas berarti dia nanti konsumsi dayanya segini. Kalau pada saat suhu lingkungannya segini, dia akan segini. Waktunya misalnya beban puncak atau waktu beban biasa, dia bisa memprediksi konsumsinya berapa di tiap waktu tersebut. Yang kedua itu menentukan hubungan antara frekuensi tegangan dalam rangkaian elektrolit. Jadi frekuensi dan tegangan itu saling berkesinambungan. Jadi di dalam regresi ini dia bisa dapat menentukan nanti frekuensinya segini, tegangannya segini di dalam rangkaian tersebut. Untuk teknik kimia biasanya menganalisis reaksi kimia dengan regresi nonlinier, misalnya model Arrhenius untuk kinetika dan reaksi. Yang kedua, menentukan titik didih campuran zat dengan regresi polinomial. Untuk yang kelima itu adalah teknik industri dan manufaktur, biasanya dia menganalisis hubungan antara kecepatan produksi dan tingkat cacatnya produk. Yang kedua itu memprediksi umur pakai mesin berdasarkan jam operasional. Jadi dia tahu umur pakai mesinnya berapa terhadap operasionalnya seberapa lama di dalam uh, pemakaiannya. Nah, itu tadi terkait aplikasi. Nah, sekarang model kita masuk ke dalam inti dari materinya adalah model regresi linear.
Di dalam regresi linear sederhana, kita hanya menggunakan satu variabel independen dalam fungsi X. Modelnya berbentuk Y sama dengan A plus B, X plus epsilon, di mana epsilonnya adalah kesalahan atau error dalam model tersebut. Jadi harus diinputkan di dalam rumusan. Nah, contoh misalkan kita menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Jika kita menemukan modelnya pada Y-nya sama dengan 50 plus 5X, maka nanti setiap penambahan 1 jam maka akan meningkatkan nilai ujian sebesar 5 poin. Ini adalah sampel atau contoh regresi linear terhadap hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Jadi semakin lama jam belajarnya, dia akan bisa menyelesaikan atau meningkatkan nilai ujiannya 5 poin per tiap jam. Nah, metode berikutnya adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana metode least square ini digunakan untuk menentukan nilai terbaik dari A dan B dengan minimal jumlah kuadran selisih antara nilai data asli dan nilai prediksi regresi. Nah, formulanya untuk menghitung parameter A dan B adalah B sama dengan N, sigma dari X dikali Y, sama dengan sigma dari X dikali sigma dari Y, dibagi dengan N sigma dari X kuadrat dikurang dari sigma X kurung buka kurung tutup kuadrat. Untuk parameter A, B-nya. Untuk parameter A-nya sigma Y dikurangi B hasil dari B tadi dikali dengan sigma X dibagi dengan. Jadi harus diselesaikan B-nya dulu baru bisa mendapatkan nilai A. Karena ada koefisien nilai B-nya yang diada. Nah, dari rumusan ini dapat dilihat bahwa N adalah jumlah data. Sigma X adalah jumlah semua nilai X yang ada di sana. Sigma Y adalah jumlah semua data nilai Y. X dikali Y, sigma, itu adalah jumlah hasil perkalian nilai X dan Y dalam bentuk total. Yang sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari nilai X. Intinya, metode ini mencari garis terbaik yang meminimalkan error antara data aktual dan prediksi. Jadi, ini mencari the best rule atau the best formula untuk memprediksi, untuk meminimalisir error terhadap data tadi dan hasil prediksi. Ini contoh implementasi dari MATLAB, ada data sampel, ada dalam menghitung parameter regresi dengan fit linear derajat 1, memprediksi nilainya, terus ada memplot data garis regresi, di mana scatter, plot titik data, hold on, terus ada plot garis regresi dengan titik regresi linear di MATLAB, X label adalah jam belajar dan nilai ujian. Nanti akan didapatkan hasil prediksinya dari data sampel tersebut. Untuk yang Python, jadi ada dua metode yang dapat digunakan untuk regresi linear. Secara umum ada MATLAB juga Python. Untuk di Python itu adalah import dulu data awalnya atau import dulu library-nya. Terus masukkan data sampel X dan Y, hitung parameternya, prediksi nilainya, dan plot data garis regresinya terhadap tampilan gambarnya. Itu terkait regresi linear. Sekarang kita akan masuk ke regresi non-linear. Di dalam regresi non-linear, itu adalah bentuk regresi di mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak dapat direpresentasi dengan garis lurus. Sebagai gantinya, model ini bisa berbentuk eksponensial, logaritmik, atau pangkat, atau dalam kurung power law. Nah, beberapa contoh dalam model regresi nonlinear yang umum digunakan, yang pertama adalah metode atau model eksponensial, di mana kita menggunakan ketika pertumbuhan atau peluruhan bersifat eksponensial. Jadi, kalau ada persamaan Y sama dengan A dikali epsilon B kali X, ini ada A Euler dikali B pangkat X, maaf.
itu adalah dalam bentuk eksponensial. Contohnya adalah model ini sering digunakan untuk pertumbuhan populasi atau peluru dalam radioaktif. Ini biasanya model-model ini untuk pertumbuhan populasi penduduk atau peluruhan radioaktif. Biasanya menggunakan siklus persamaan ini. Ada model logaritmik, biasanya digunakan ketika hubungan antara X dan Y melambat setelah titik tertentu. Jadi nanti fungsinya adalah Y sama dengan A plus B ln X. Biasanya model ini digunakan dalam ekonomi, dalam keuangan, dan analisis respons stimulus. Biasanya sering digunakan fungsi-fungsi ini. Ada juga model berikutnya itu adalah model pangkat atau power law. Biasanya digunakan ketika hubungan antara variabel mengikuti skala pangkat. Jadi Y sama dengan A dikali X pangkat B. Nah, model-model ini biasanya digunakan dalam mekanika fluida, hukum kekuatan material, biasanya kebanyakan itu di fisika dan mesin. Nah, jika model tidak bisa dilinearisasikan, kita dapat menggunakan model optimasi numerik seperti Newton-Raphson, gradient descent, algoritma Leavenworth-Marquardt. Ini dalam neural network. Teknik ini biasanya digunakan untuk mencari nilai optimal A dan B yang meminimalkan error antara model dan data. Nah, untuk implementasi regresi nonlinear di MATLAB dan Python, biasanya ini adalah dalam fungsi dari perpangkatan. Ada data sampel, transformasi logaritmiknya, hitung regresinya, hitung prediksinya, baru plot hasilnya. Ini rumus-rumusan dari MATLAB-nya. Untuk Python, biasanya kita menggunakan curve fitting, jadi menggunakan script optimis curve fit. Jadi importkan library-nya, terus ada data sampel, ada model eksponensial, fit datanya, ada prediksinya yang diprediksi, terus ada plot hasil atau tampilan gambar. Nah, itu tadi adalah yang non-linear. Sekarang adalah yang polinomial. Untuk yang polinomial sendiri, di sini adalah teknik dalam analisis regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Biasanya menggunakan polinomial derajat lebih tinggi. Teknik ini berguna ketika hubungan antara variabel tidak linear tetapi masih dapat didekati oleh fungsi polinomial. Nah, biasanya untuk polinomial derajat lebih tinggi, di regresi polinomial merupakan bentuk perluasan dari regresi linear, di mana hubungannya antara X dan Y dimodelkan bahwa Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 sampai AN pangkat X pangkat. Di mana tadi ada ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, nilai X-nya. Di mana N-nya adalah derajat polinomial dan A0 sampai AN adalah koefisien yang harus ditentukan. Contohnya, contoh penggunaan atau pengaplikasian dari polinomial biasanya analisis kecepatan dan jarak tempuh kendaraan, peramalan data cuaca, dan prediksi harga saham. Biasanya digunakan regresi linear. Ada trennya, naik, tren turun, tren bergelombang, dan lain-lain. Nah, dalam regresi polinomial kita menggunakan matriks Van der Waals untuk merepresentasikan persamaan dalam bentuk matriksnya. P sama dengan 1 dengan X1 sampai XM, dan di mana X1 kuadrat, X2 kuadrat sampai XM kuadrat, sehingga sampai akhirnya nanti X1 pangkat N, X2 pangkat N sampai XMN. Jadi persamaan regresi dalam bentuk matriknya dapat ditulis bahwa V dikali A sama dengan Y. Di mana V adalah matrik Van der Waals-nya, A-nya adalah vektor koefisien polinomialnya, Y adalah vektor nilai target koefisien A dapat ditemukan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method yang sebelumnya. Nah, rumusannya adalah A sama dengan VT dikali V, di mana kurung buka kurung tutup pangkat min 1 VT Y.
Pangkat min 1 dikali VT dikali Y. Oke, lanjut. Ada juga overfitting dalam pemilihan derajat polinomial yang optimal. Biasanya derajat kalau overfitting itu garisnya tidak sesuai dengan derajat ketinggiannya. Jadi di sini apabila derajatnya terlalu rendah, modelnya mungkin terlalu sederhana dan tidak menangkap pola data dengan baik, atau underfitting, atau kurvanya di bawah dari validasinya. Ada juga derajat terlalu tinggi, misalnya N-nya yang bernilai besar. Model ini mungkin terlalu kompleks dan menangkap noise dan menyebabkan overfitting atau kelebihan dari hasil polinomial. Nah, untuk metode memilih derajat yang tepat, yang pertama itu adalah memvalidasi silang atau cross validation, membagi dataset menjadi data latih dan data uji untuk mengevaluasi performanya. Jadi, misalnya ada 1000 data, maka nanti 700 adalah misalnya data latih, misalnya 600 data latih, 200 50 atau 300 adalah data uji. Maksudnya di sini adalah membagi data menjadi data latih dan data uji. Jadi datanya ada 1000, kita sampel datanya adalah 600, dilatih 300-nya dan diuji 100-nya. Jadi nanti dievaluasi apakah dari data yang ada, data yang di-set terhadap data latih dan di data uji itu adalah sesuai atau tidak. Nah, kriteria AKIK atau AIC dan kriteria Bayes digunakan dalam pemilihan model statistik. Jadi metodenya juga bisa menggunakan tadi AIC atau Bayes digunakan dalam pemilihan model statistiknya. Atau menggunakan regulasi Ritke atau LATSO digunakan untuk mencegah overfitting dengan menambah penalti pada parameter regresi. Jadi di parameter sekian ditambahi regulasi Ritke atau LATSO untuk penalti atau menjaga terhadap overfitting. Jadi jangan berlebihan. Itu metode untuk memilih derajat yang optimal agar tidak overfitting atau underfitting. Nah, di sini biasanya untuk implementasinya, biasanya di sini untuk yang derajat polinomial ada data sampel X dan data sampel Y. Terus nanti ada N-nya sama dengan 3, ada derajat polinomialnya, baru dicari koefisiennya. Terus diprediksi nilainya, terus diplotkan hasilnya. Biasanya menggunakan polyfit dan polyval. Jadi polyfit di sini, polyval adalah memprediksi. Koefisiennya polyfit, polyval mencari hasilnya. Nah, ini untuk yang di Python, yang tadi maaf untuk di MATLAB itu nanti adalah ada menggunakan matplotlib di mana ada NP array-nya X dan Y, terus ada derajatnya, mencari koefisiennya sama polyfit sama polyval. Ada plot hasil. Nah, di sini dari yang tadi teori-teori tersebut, dari linear, non-linear, polinomial, kita masuk ke contoh kasus dan simulasi regresinya. Misalkan di sini, untuk analisis data teknik menggunakan regresi linear, di mana regresi linear digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel dalam berbagai bidang teknik, seperti perancangan sistem, analisis material, prediksi performa alat. Itu bisa menggunakan regresi linear. Contoh kasus misalnya prediksi konsumsi bahan bakar berdasarkan kecepatan. Misalnya seorang insinyur ingin mengetahui hubungan antara kecepatan kendaraan X dalam jangka kilometer per jam dan konsumsi bahan bakar Y dalam liter per 100 km. Nah, di dalam data observasi kita dapatkan misalnya kecepatannya 40, 50 sampai 90. Konsumsi BBM-nya dari 85 sampai dengan 62 per liter per 100 km.
Nah, model regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A plus BX dengan metode least square, kita dapat menghitung nilai A dan B-nya. Di mana kalau yang di dalam implementasi MATLAB, kita masukkan variabelnya dari tabel tersebut, derajatnya, menggunakan polyfet dan polyval, baru ditampilkan hasilnya. Ini yang menggunakan Python, kalau yang terbiasa menggunakan Python, ini formatnya. Jadi, langkahnya itu yang tadi di MATLAB maupun Python itu adalah mengumpulkan data dulu. Data kecepatan kendaraan, konsumsi bahan bakar yang diperoleh dari pengamatan atau eksperimen, terus membuat model regresinya dalam model umum YA plus sama dengan A plus BX. Dengan metode least square, kita menggunakan atau menghitung koefisien A intercept dan B slope. Menggunakan MATLAB atau Python untuk menghitung regresinya. Fungsi polyfit digunakan untuk menentukan atau mendapatkan nilai hasil intercept dan slope-nya A dan B. Nah, setelah didapatkan nilai A dan B-nya, baru diprediksi nilai barunya menggunakan model yang telah diperoleh untuk memperkirakan konsumsi bahan bakar di kecepatan tertentu. Jadi bisa diprediksi. Visualisasi hasilnya di mana membuat scatter plot untuk menampilkan data hasil, di mana membuat garis regresi untuk melihat tren datanya. Nah, untuk hasil simulasi regresi linear yang tadi, di mana hubungan antara kecepatan kendaraan dan konsumsi bahan bakar per 100 km, di mana modelnya adalah Y sama dengan A plus BX, hasil dari perhitungan MATLAB atau Python-nya adalah A sama dengan 10,25 dan B-nya adalah min 0,045. Persamaan regresi linearnya akan dimasukkan ke dalam Y sama dengan A plus BX. Y 10,25 dikurangi dengan 0,045 X. Nanti baru diinterpretasikan konsumsi bahan bakar yang berkurang 0,45 liter per 100 km setiap kecepatan 10 km per jam. Dengan kecepatan 80 km per jam, konsumsi bahan bakar diperkirakan sebesar 6,65 liter per 100 km per jam. Ini implementasi dari fungsi. Untuk hasil visualisasinya, di mana scatterplot menunjukkan data asli, di mana nanti ada garis biru menunjukkan garis regresi linearnya, yang menunjukkan tren penurunan konsumsi bahan bakar seiring dengan peningkatan kecepatan. Semakin meningkat, konsumsi bahannya menurun. Nah, regresi linear dapat digunakan untuk memperkirakan konsumsi bahan bakar pada kecepatan yang belum diukur. Ini misalnya istilahnya itu simulasi saja. Nah, untuk biasanya simulasi regresi polinomial dalam permodelan kurva nonlinear, biasanya dalam teknik hubungan antara variabel tidak selalu linear. Biasanya regresi polinomial akan digunakan untuk memodelkan kurva yang lebih kompleks. Contoh kasusnya adalah prediksi efisiensi thermal mesin berdasarkan temperatur. Seorang insinyur ingin menganalisis hubungan antara temperatur operasi mesin X dan derajat Celcius dengan efisiensinya dalam persen. Jadi dari observasi temperaturnya adalah 100 sampai 350 derajat, efisiensinya 50 sampai 93 persen. Regresi linear ini memungkinkan tidak cukup untuk menjelaskan hubungan ini, jadi kita mencoba model polinomial derajat 2 atau 3. Jadi karena regresi linear tidak bisa atau tidak cukup menjelaskan hubungannya karena tadi datanya itu adalah tidak linear. Ini kita bisa memasukkan ke dalam MATLAB-nya. Ini ada data temperatur, derajat polinomialnya, koefisien, prediksi, dan plot hasilnya. Ini implementasinya, ada data temperatur, polinomial, koefisien, prediksi, dan plot hasil.
Nah, langkahnya yang tadi adalah yang polinomial ini mengumpulkan data temperatur dan efisiensi, membangun model regresi polinomialnya. Ini maksudnya regresi polinomial ya, izin. Model polinomial derajat 2 atau lebih dalam fungsi Y sama dengan A plus BX plus C dalam fungsi dikali X kuadrat. Terus menggunakan MATLAB atau Python untuk perhitungan regresinya, menggunakan fungsi polyfit dari fungsi X, Y, dan N-nya, dengan N-nya adalah derajat polinomialnya, derajat 2, 3, dan lain-lain. Nah, 4 baru memprediksi nilai baru, dan 5 baru memvisualisasi hasil. Jadi dari hasil simulasi dari hubungan antara temperatur dan efisiensi, modelnya adalah Y sama dengan A plus BX plus C X kuadrat. Untuk MATLAB-nya nanti ada dapat A-nya sama dengan 1,2 min 1,2, B-nya adalah 0,75, C-nya adalah min 0,002. Nah, persamaan regresinya nanti akan dalam bentuk seperti ini. Min 1,2 plus 0,75 X plus min 0,002 X kuadrat. Jadi kalau diinterpretasikan nanti dari persamaan ini, efisiensi awal meningkat seiring dengan kenaikan temperatur, tetapi setelah mencapai titik optimal 275 derajat Celcius, efisiensi mulai menurun karena efek non-linear. Pada temperatur 250 derajat Celcius, efisiensi juga diperkirakan sekitar 85%. Ini hasil visualisasinya. Jadi pada saat puncaknya ada di 240 sampai 260 sini baru menurun. Kurva regresi linear yang biru dan titik plotnya adalah range di antara. Kesimpulannya, regresi polinomial cocok untuk hubungan yang tidak linear, misalkan menganalisis efisiensi sistem termal. Nah, untuk penggunaan MATLAB dan Python dalam data teknik, biasanya digunakan untuk memproses data teknik. Kalau untuk regresi linear, biasanya untuk memprediksi nilai berdasarkan hubungan linear antar dua variabel. Kalau polinomial adalah pemodelan hubungan yang lebih kompleks. Kalau non-linear, biasanya transformasi dan optimasi numerik untuk analisis teknik yang lebih canggih. Nah, kesimpulannya, regresi linear cocok untuk hubungan yang sederhana antara dua variabel. Jadi hanya dua variabel. Regresi polinomial biasanya digunakan untuk data dengan pola nonlinear. Simulasinya menggunakan MATLAB dan Python dapat membantu dalam menganalisis dan memprediksi data tekniknya. Pemilihan model yang tepat sangat penting untuk menghindari overfitting dan underfitting tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Baiklah, berakhir sudah pertemuan hari ini untuk metode numerik terkait regresi. Terima kasih banyak telah melihat atau telah memperhatikan materi ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.